Ya, perdebatan masih terletak pada penafsiran dari putusan Mahkamah Partai yang kemudian diambil oleh Menteri Hukum dan HAM. Yang ini masih di sini. Tapi yang ingin saya tanyakan sekarang, Pak, intinya sekarang perombakan dari fraksi yang akan dilakukan oleh Pak Agung Laksono ini kapan mulai akan bergulirnya atau sudah berjalan ini? Nah, sesuai dengan putusan Kementerian Hukum dan HAM, ya, kita sudah berkirim susunan kepengurusan yang baru kepada pimpinan DPR? Enggak, kepada Kemenkumham. Oh, kepimpinan untuk pengesahan pengurusan. Oke. Lalu yang berikutnya pun kita sudah rapat pleno kemarin, ya, sudah memutuskan akan ada pergantian pimpinan fraksi, termasuk juga pergantian pimpinan alat kelengkapan dewan, yang mungkin juga akan segera kita kirimkan surat itu pada pimpinan dewan. Nah, yang kami harapkan nanti kita akan pertanyakan surat kami itu pada tanggal 23. Apakah ini menunggu keluarnya SK, karena ketika keluarnya SK nanti pihak dari Abu Rizal Bakri apakah mengajukan PT UN atau tidak, baru disitulah nanti akan. Kalau menurut hemat kami, karena kita juga patuh kepada undang-undang partai politik, ya, ada sekuen-sekuen waktu 7 hari dan sebagainya. Kemenkumham juga tentunya akan terbatasi ketika surat kita masukkan 1 minggu paling telat, dia harus sudah keluarkan keputusan. Nah, artinya sebelum masuk sidang tanggal 23 pun, ini keputusan harus sudah akan segera keluar. Oh, sudah harus berubah ya? Mau tidak mau. Nah, pada posisi itu kita sudah memperhitungkan, sehingga kita memiliki legalitas formal, ya, untuk mengajukan perubahan-perubahan itu kepada DPR. Dan pada posisi itu, ya, kita waktunya tinggal beberapa hari saja, Pak. Ya, betul, hanya tinggal beberapa hari. Nah, oleh karena itu mungkin kami juga akan berjuang, katakanlah, pada tanggal 23. Nah, kalau memang upayanya seperti yang dilakukan di pimpinan itu mengatakan belum inkrah, ya, kalau belum inkrah itu upaya hukum apa yang ditempuh terhadap gugatan putusan ini? Karena yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu tidak terkait dengan pokok perkara. Karena Pak Nurdin tadi menyebutkan objek perkaranya adalah SK itu nantinya, bukan. Tapi namanya perbuatan melawan hukum, Pak. Kami sudah lihat di Jakarta Utara itu. Ya. Gitu. Nah, untuk yang misalnya PT UN itu Jakarta Utara, tapi nanti kalau PT UN, kalau sudah ada objek hukumnya SK, itulah yang menurut hemat kami mungkin kita silakan lah itu berbeda penafsiran itu. Tapi kalau dalam kacamata kami bahwa objek perkara PT Tun itu tidak harus selalu SK. Surat sekalipun, surat yang regulasi dalam sekarang pun bisa. Itu bisa menjadi objek perkara, apalagi mengatur tentang regulasi pengaturan penetapan. Bagaimana Pak Nurdin? Karena sepertinya kalau tanggal 23 kan berarti Senin besok. Saya tidak bisa mengerti pola pikirnya sahabat saya Pak Agun. Beliau orang hukum, saya ini bukan orang hukum. Masa surat bisa objek perkara, objek PT UN? Bukan main jutaan tiap hari itu bisa masuk perkara kalau surat menjadi objek. Yang bisa menjadi objek PT UN itu adalah surat keputusan. Itu. Dan begini, yang paling penting perlu dipahami bahwa boleh-boleh saja Kubu Laksono mengirim surat, itu bisa-bisa saja, boleh saja. Tetapi Abu Rizal Bakri dan Idrus Marham sebagai ketua umum Partai Golkar, hasil Munas Riau pun itu diakui oleh pemerintah sesuai dengan surat Menteri Hukum tanggal 5 Februari. Itu jelas sekali mengakui Abu Rizal Bakri sebagai ketua umum dan Idrus Marham. Dan Abu Rizal Bakri dari rumah tidak ada niat sedikit pun untuk merombak fraksi. Jadi bagaimana mau dirubah itu fraksi di DPR itu. Tapi sementara masalah yang diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM adalah dari pihak Pak Agung Laksono, begitu Pak Nurdin? Tadi Pak Agung menjelaskan tentang Munas Ancol itu korum. Korumnya saja 50, sekian, minim sekali. Hanya Metro TV kan tidak pernah memutar statementnya Pak Muladi bahwa Munas Ancol itu minim legitimasi. Pertanyaannya, Bung Hatta Yuda, apakah negeri ini kita biarkan demokrasinya dibangun di atas kebohongan dan kepalsuan? Saya bisa membuktikan, dan nanti kita akan buktikan dengan Bos Polri, 80% kurang lebih peserta Munas Ancol itu palsu, dipalsukan, tidak berwenang. Bagaimana kita biarkan negeri demokrasi dibangun atas kepalsuan dan kebohongan? Di mana tanggung jawab kita sebagai anak bangsa untuk mencerahkan demokrasi negeri ini? Jadi kita membiarkan sebuah perlakuan demokrasi yang tidak adil. Pertanyaan Pak Nurdin dijawab oleh Bung Hanta. Memang Pak Arbi Sanit tadi malam mengatakan ini bukan sah tidak sah, itu maunya mereka, maksudnya maunya Menteri Hukum. Jadi bukan hukum ini bukan sah tidak sah, ini kepentingan politik. Untuk apa Pak Agung Laksono Rosso kepada kaya-kaya? Ini sudah kasat mata rakyat Indonesia akan melihat itu. Oke, Pak Nurdin. Ya, saya mencermati ya dengan cermat lah, katakan dua soal keputusan Mahkamah Partai. Yang kedua adalah surat Menteri Hukum dan HAM. Itu sejak sepekan yang lalu bisa kita dapatkan semua. Nah,
Yang terpenting menurut saya begini, ada dua hal yang harus dipisahkan, Pak Nurdin, situasinya. Kalau dipelajari memang dua basis dari Mahkamah Partai memutuskan memang beda. Yang satu karena dianggap demokratis, transparan, terbuka, lebih kualitatif. Yang satu, kedua-duanya memang ada problem, ada titik kelemahan. Yang satu lebih pada legalitas, kalau yang di Ancol mungkin. Tapi problemnya adalah saya sebagai secara objektif berusaha dari luar Golkar melihat, tadi ada lingkaran yang titik tekannya diserahkan kepada Mahkamah Partai. Nah, kalau bicara tentang legalitas formalnya tadi, maka dua kan kemungkinan Menkumham akan mengeluarkan surat. Surat putusan katakanlah, SK itu yang akan ditunggu oleh KPU, dan kalau perombakan fraksi dan lain sebagainya komisi itu ada di DPR, ada dua. Nah, kalau KPU menurut saya itu logika administratif. Pertama tadi Menteri Hukum dan HAM, walaupun SK-nya nanti misalnya di PT UN kan misalnya, ya itu kan belum ya proses. Maksud saya begini, Menteri Hukum dan HAM itu hanya meng-SK-kan apa yang sudah diputuskan di Mahkamah Partai, meskipun ada perdebatan di internal Golkar soal putusan Mahkamah Partai yang kemudian diklarifikasi terakhir yang disampaikan oleh Pak Muladi, itu satu hal. Nah, dari Mahkamah Partai lalu turunnya kan klarifikasi Pak Muladi yang mana Pak Hatta? Satu ke KPU, Pak Muladi itu bukan kalau ke KPU maka sepanjang tidak ada putusan PT UN, maka itu yang menjadi pegangan. Misalnya Juni ada tahapan pilkada, misalnya lebih baik Pak Nurdin fokus pada ini dulu udah hampir menang sebenarnya, tapi terlalu masuk ke ranah hukumnya, padahal ini kan partai politik mesti masuk ke sana. Nah, ke KPU begitu, kedua ke DPR. Nah, ke DPR-nya ini yang menjadi ujian bagi kubu Pak Agun menurut saya. Misalnya soal angket, meskipun saya tidak setuju masa angket ditujukan kepada seorang menteri. Kalau kita presidensil, single chief eksekutif kan presiden, jadi presiden dan DPR itu satu hal. Tapi kalau realitas politik akan jadi ujian menurut saya ini, kalau melihat dari kacamata politik yang bulat dalam hitung-hitungan politik saya, pertama Gerindra dan PKS dengan kekuatan 73 dan 40 kursi, 113. Jadi hanya 20% yang bulat. Lalu Golkar dan P3, dugaan saya akan pecah. Dan kalau ini untuk menguji legitimasi itu kalau sudah dirombak anggota fraksinya masalahnya. Kalau belum dirombak, kalau belum angket kan biasanya akan voting. Nah, ketika voting kita bicara kursi. Nah, akan terlihat nanti pergeseran, apakah ada politisi-politisi Golkar yang berpikir rasional untuk mengganti kalimat bergeser tadi. Bagaimana dari peta berapa Golkar 91 kursi itu kemana, P3 kemana, Demokrat belum bisa juga sepenuhnya, selalu menjadi tanda tanya, akan menunggu bola akan mungkin kemana. Fokusnya ke Golkar dulu. Ya, agak sulit menurut saya. Angket ini adalah ujian dari legitimasi politik akseptabilitasnya. Nah, Golkar, maksud saya adalah kalau melakukan protes perlawanan tanda petik secara hukum dilakukan oleh Pak Nurdin melalui PT UN, itu udah benar, saya mendukung sepenuhnya. Tapi yang politik ini dilihat juga harus diantisipasi. Kalau hal yang berbeda jalannya gitu ya. Iya, kalau semakin melemah, makin pelan-pelan nanti akan ditinggalkan juga. Itu yang harus diantisipasi menurut saya, dan nanti pelan-pelan juga akan bergeser Golkar yang legitimasi politiknya diterima oleh elit partainya sampai ke DPD dan seterusnya, dan yang tadi legalitas. Taruhlah nanti tanggal 23 target harus sudah semua selesai urusan perombakan fraksi ini. Itu artinya hari Senin ya kalau hari Senin besok. Hari Senin ini sudah hari Rabu ya. Hari Rabu. Artinya waktu sangat sedikit sekali karena akhir pekan kan ada 2 akhir pekan. Tapi Kemenkumham kan dibatasi 7 hari. Dari hari Senin itu. Baik, lalu akan seperti apa kalau kemudian misalnya pimpinan Dewan tidak merespon ini? Ya, yang pertama saya ingin sedikit ngomentari soal Pak Nurdin sedikit dulu lah. Selalu saja bicara soal Munas ya. Dan dikatakan kami bahkan Ali Muhtar Ngabalin tuh ngejek lah gitu kan. Saya ingin jelaskan bahwa jangan dulu lupa. Munas di sana itu oleh Mahkamah Partai terbukti tidak demokratis. Karena ada pasal 22 ayat 4 di tata tertib melanggar pasal 45 anggaran rumah tangga kita. Pemilihan ketua umum itu dibagi 2 tahap. Tahap pemilihan dan tahap pencalonan. Nah, tahap pemilihan dan pencalonan ini dijadikan satu, sehingga menutup orang lain untuk maju, sehingga Erlangga tidak bisa maju. Itu terbukti di Mahkamah Partai. Itu satu hal. Kemudian juga terbukti lagi dari rekaman-rekaman yang memang ada semacam tekanan dan lain sebagainya. Itu terbukti di Mahkamah Partai, sehingga lalu yang berikutnya persoalan yang ingin saya tanggapi lagi soal masalah objek dari perkara daripada PT UN. Kita harus memahami ini sesuatu yang baru. Peradilan Mahkamah Partai ini bahkan mungkin akan menjadi contoh, akan menjadi yang pertama terjadi dalam tatanan sistem hukum, sistem demokrasi kita. Sehingga
tata cara persuratan, SK dan lain sebagainya, ini harus dilihat dengan cermat gitu. Jadi tidak tertutup kemungkinan memang selama ini orang terkondisikan objek perkara itu SK. Kita selalu seperti itu. Kita terbatas waktu. Pertanyaan saya to the point tadi belum dijawab, bahwa bagaimana kalau kemudian rencana perombakan fraksi tidak direspon oleh pimpinan Dewan? Tentunya kembali lagi saya mengatakan, kalau kami sudah punya hal formal dan tidak ada upaya hukum P2N yang dilakukan, berarti inkrah karena nggak ada perlawanan. Nah, kalau pada posisi itu, ini persoalan internal fraksi Golkar yang sudah selesai secara hukum. Nah, kalau pimpinan Dewan bertahan, pimpinan Dewan tetap tidak mau mati seperti itu, kami akan segera mengajukan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan untuk memeriksa para pimpinan Dewan yang tidak mematuhi peraturan tata tertib Dewan. Oke, baik. Pak Nurdin, sebagai penutup, bagaimana Pak Nurdin ketika ini nanti sudah diajukan kepada pimpinan Dewan tentang perombakan fraksi, akan ada banyak yang digusur dari pihak Abu Rizal Bakri dari Pertama saya yakin bahwa pimpinan Dewan tidak akan memproses. Itu berdasar undang-undang dan juga berdasar hukum. Karena perselisihan keputusan ini belum selesai. Apalagi mereka juga tahu rata-rata pimpinan Dewan itu, pimpinannya itu hadir di Munas Bali. Mereka lihat proses, mereka tahu proses, apalagi kami bisa membuktikan bahwa Munas Ancol itu penuh dengan kepalsuan. Bagaimana demokrasi dibangun dengan penuh kepalsuan. Jadi saya yakin bahwa tidak mungkin pimpinan DPR kalau berdasar hukum untuk memproses, kecuali tekanan politik. Yang kedua, saya pastikan kepada sahabat saya Bung Agun bahwa kalau misalnya, tapi mudah-mudahan tidak, mudah-mudahan ada kesadaran baru dari Menteri Hukum untuk tidak mesahkan. Kalau ada kesadaran baru dari Menteri Hukum pasti tidak sahkan gitu, ya. Dari dialog selama ini ada bukti-bukti, dan karena kami juga sudah menyerahkan ke Kementerian Hukum, mudah-mudahan beliau sudah baca tentang mandat-mandat palsu dari Ancol. Tapi kalau seandainya pun Menteri Hukum karena tekanan politik entah dari mana kemudian dia mendaftar, maka pasti itu diPTN-kan hari itu juga. Baik, kita lihat perkembangannya nanti seperti apa, karena sepertinya diskusinya, perdebatannya masih kembali ke soal inti masalah, yakni penafsiran dari Mahkamah Partai. Terima kasih Pak Agun. Pak Nurdin, terima kasih telah bergabung bersama kami. Bung Hanta, selamat malam.